Pak Wiryo adalah lelaki parubaya yang hidup sederhana di sebuah dusun kecil di kaki gunung. Usianya sudah melewati separuh abad, rambutnya sebagian memutih, dan tubuhnya mulai bungkuk karena kerja keras bertahun-tahun. Ia bukan orang yang punya banyak pilihan dalam hidup. Dari kecil hingga kini, pekerjaannya hanya itu-itu saja, mencari kayu bakar di hutan lalu menjualnya ke pasar desa. Upahnya tidak seberapa, seringkali hanya cukup untuk membeli beras sekilo, garam, dan sesekali minyak goreng. Meski miskin, Pak Wiryo dikenal sabar dan jarang mengeluh. Namun, sejak musim kemarau panjang melanda, hutan sekitar dusun kian tandus. Kayu bakar yang biasanya mudah ia temukan di pinggir hutan makin jarang. Tumpukan ranting kering yang biasa berserakan kini habis dipungut warga lain. Beberapa hari terakhir, hasil yang ia bawa pulang sangat sedikit, membuat istrinya, Buarti, khawatir bagaimana mereka bisa bertahan. "Yah, kalau begini terus, besok kita makan apa?" keluh Buarti sore itu, ketika melihat suaminya hanya membawa segenggam ranting. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Matanya menatap kosong pada ikatan kecil ranting di tangannya. Ia tahu istrinya benar, tapi ia juga tak punya solusi lain selain bekerja lebih keras. Dengan suara berat ia hanya berkata, "Besok aku akan naik lebih jauh ke atas lereng." Katanya di sana masih banyak kayu tumbang. Mendengar itu, Buarti sempat terdiam. Ia menoleh keluar jendela, melihat puncak gunung yang menjulang gelap, sebagian tertutup kabut tipis. Warga desa jarang berani masuk terlalu dalam ke hutan gunung itu, apalagi menjelang malam. Banyak cerita beredar, ada yang hilang tak kembali, ada yang sakit mendadak setelah pulang dari hutan, bahkan ada yang mengaku mendengar suara aneh. Buarti ingin melarang, tapi ia tahu kondisi mereka sedang sulit. Maka ia hanya menghela napas, "Hati-hati, yah. Jangan pulang kemalaman." Keesokan harinya, selepas asyar, Pak Wiryo berangkat membawa golok tua, keranjang anyaman bambu, dan seutas tali. Langkahnya mantap, meski tubuhnya sudah renta. Ia mengenakan baju lusuh berwarna coklat yang penuh tambalan, serta caping usang untuk menahan terik. Saat menyusuri jalan setapak menuju hutan, suara burung mulai berkurang, digantikan desiran angin dari pepohonan. Awalnya ia masih menemukan ranting kering, tapi jumlahnya sedikit. Waktu semakin sore, matahari condong ke barat, sementara keranjang masih jauh dari penuh. Masih kurang banyak, gumamnya. Dengan tekad kuat, ia terus melangkah lebih dalam, ke bagian hutan yang jarang ia jamah. Semakin jauh ia berjalan, suasana hutan berubah. Pohon-pohon tampak lebih rapat, batangnya besar-besar, daunnya rimbun menutup langit. Cahaya matahari yang tersisa hanya bisa menembus sedikit, menciptakan bayangan panjang dan gelap di tanah. Suara serangga mulai terdengar, bersahutan dengan desiran dedaunan. Ada hawa dingin yang perlahan menyelinap, membuat bulu kuduk Pak Wiryo berdiri. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin karena belum pernah ke sini, jadi terasa asing, katanya dalam hati. Ia menebas ranting kecil dengan goloknya, mengikat beberapa batang kayu, lalu memasukkannya ke keranjang. Tapi entah mengapa, setiap kali ia merasa sudah cukup, ia selalu merasa kurang. Mungkin karena pikirannya dipenuhi bayangan wajah istrinya yang cemas, atau kebutuhan dapur yang kian menipis. Langkahnya makin dalam, hingga ia sadar tidak tahu lagi arah pulang. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Jalan setapak yang tadi dilaluinya entah menghilang atau tertutup semak-semak. Semua terlihat sama, pohon besar, akar menjalar, tanah basah. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Loh, tadi lewat mana?" "Ya," gumamnya lirih. Ia mencoba berjalan kembali ke arah semula, tapi semakin jauh ia melangkah, suasana justru semakin asing. Burung-burung tidak terdengar lagi. Angin berhenti bertiup. Hutan mendadak senyap, seolah menelan seluruh suara. Bahkan langkah kakinya sendiri terdengar menggema. Rasa panik mulai merayap. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menurunkan keranjang, duduk sebentar di atas akar pohon besar, mencoba berpikir jernih.
Namun justru saat itu ia sadar ada sesuatu yang berbeda. Aroma tanah basah bercampur dengan bau bunga melati samar-samar. Padahal ia tahu, tidak ada bunga melati di hutan ini. Pak Wiryo mengusap wajahnya, mencoba menepis rasa takut. Mungkin cuma perasaanku saja, mungkin ada angin bawa bau dari desa, pikirnya. Tapi semakin ia hirup, aroma itu semakin pekat, menusuk hidung, membuat dadanya sesak. Langit di atas semakin temaram. Cahaya jingga senja tertutup kabut tipis yang merayap di antara batang pohon. Seakan-akan malam turun lebih cepat di bagian hutan ini. Dalam hatinya, Pak Wiryo mulai menyesal kenapa tidak pulang sejak tadi. Ia berdiri, mengangkat kembali keranjang kayu, lalu mencoba berteriak memanggil, "Halo, ada orang?" Suaranya menggema, memantul ke segala arah, tapi tak ada jawaban. Yang terdengar hanya gaung suaranya sendiri. Langkahnya makin tak menentu. Semakin ia mencari jalan keluar, semakin dalam ia merasa tersesat. Semak belukar seperti menutup jalan yang ia pilih. Akar-akar pohon seperti sengaja menghalangi kakinya. Ia tersandung 2 kali, hampir jatuh. Rasa takut itu akhirnya benar-benar mencengkeram. Hutan ini bukan lagi sekadar asing. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang mengawasinya. Perasaan itu begitu nyata, seakan dari balik gelapnya pepohonan, sepasang mata menatap tajam ke arahnya. Pak Wiryo berhenti, menelan ludah. "Astagfirullah," bisiknya pelan. Tubuhnya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena hawa dingin yang tidak wajar. Di kejauhan, ia mendengar suara ranting patah, pelan, tapi cukup jelas. Seperti ada langkah kaki lain yang mengikutinya. Ia menoleh cepat, namun tidak ada apa-apa selain bayangan pohon. Waktu berjalan, tapi hutan tetap gelap dan sunyi. Seakan matahari enggan benar-benar terbenam atau mungkin sudah tenggelam tanpa ia sadari. Langkahnya semakin ragu, tapi ia tahu ia tidak bisa berhenti di tempat ini. Jika malam benar-benar tiba dan ia masih tersesat, ia tak bisa membayangkan apa yang mungkin terjadi. Ia mencoba menenangkan diri, berniat mencari pohon yang agak rendah untuk memanjat dan mengintip jalan pulang. Namun sebelum sempat melangkah, angin dingin tiba-tiba berembus kencang, menggoyangkan daun-daun, dan membuat capingnya hampir terlepas. Dalam sekejap, suara desiran itu hilang lagi, berganti keheningan mutlak. Pak Wiryo berdiri terpaku. Dadanya berdebar hebat. Ia mulai sadar bahwa hari itu bukan sekadar ia tersesat. Ada sesuatu di hutan lereng gunung ini yang tidak ingin ia keluar. Dan di sanalah, dalam sunyi yang menusuk, Pak Wiryo akhirnya merasakan, ia benar-benar sendirian. Atau, mungkin justru tidak. Langit sudah benar-benar gelap. Sisa cahaya senja yang tadi bersembunyi di balik kabut kini hilang sama sekali. Di antara batang-batang pohon tinggi, malam turun dengan cepat, membuat hutan itu seakan menjadi ruang besar tanpa langit. Pak Wiryo berdiri termangu, napasnya tersengal, tubuhnya dipenuhi rasa lelah sekaligus cemas. Ia masih belum menemukan jalan keluar. Udara semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena kedinginan, tapi juga karena rasa takut yang makin menekan. Dalam hati ia berdoa lirih, "Ya Allah, tunjukkan jalan pulang, jangan biarkan aku hilang begini." Namun doa itu justru disambut dengan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Dari kejauhan, samar-samar terdengar bunyi gamelan. Suara kenong berdentang perlahan, kendang berpadu, dan saron berirama halus. Nada-nada itu begitu jelas, indah sekaligus aneh karena datang dari tengah hutan yang seharusnya sunyi. Pak Wiryo membeku di tempat. Jantungnya berdegup lebih kencang. Siapa yang main gamelan malam-malam di hutan begini? Pikirnya. Tidak mungkin ada orang yang menggelar pesta di tempat terpencil ini, jauh dari desa. Belum sempat ia meyakinkan diri, suara itu semakin nyata. Kali ini terdengar pula lantunan sinden, suara perempuan merdu yang melengking tinggi, menyanyikan tembang Jawa kuno. Suaranya lembut sekaligus menusuk, membuat bulu kuduk Pak Wiryo merinding. Dan bersama suara itu, datang pula aroma yang tadi samar,
bunga melati. Kali ini jauh lebih pekat, seperti ada segenggam bunga segar yang ditebarkan tepat di hadapannya. Aroma itu menusuk hidung, bercampur dengan hawa dingin yang semakin menyesakkan dada. Pak Wiryo menelan ludah. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti terpaku. Antara rasa takut dan rasa penasaran yang mengikatnya kuat. Sebagai orang desa yang hidup dengan cerita-cerita mistis, ia tahu apa arti suara gamelan dan bau bunga melati di hutan. Itu adalah tanda dunia lain sedang terbuka. Namun rasa penasaran manusia seringkali lebih kuat dari logika. Dengan langkah ragu, Pak Wiryo mulai bergerak menuju arah suara. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah menahannya, tapi suara gamelan itu seperti magnet yang memanggil. Semakin ia berjalan, semakin jelas bunyinya. Denting saron terdengar berlapis, suara gong besar menggema pelan, iramanya begitu teratur seperti sedang mengiringi sebuah pertunjukan. Lantunan sinden pun makin jelas, meski ia tak bisa menangkap kata-katanya. Suaranya bukan seperti nyanyian manusia biasa, ada gema panjang yang tidak wajar, seperti bergema dari ruang kosong tak berdinding. Hutan di sekelilingnya pun perlahan berubah. Pohon-pohon yang tadi gelap kini seolah diterangi cahaya samar kekuningan, seakan ada obor atau lampion di kejauhan. Semak-semak bergerak seolah tertiup angin, padahal udara tetap dingin membeku. Pak Wiryo berhenti lagi, mencoba menahan diri. "Jangan, Wiryo, jangan ikut suara itu, nanti malah tambah celaka," bisiknya pada diri sendiri. Tapi saat ia menoleh ke belakang, ia hanya melihat gelap pekat. Tidak ada jalan pulang. Seakan-akan hutan menutup dirinya di dalam. Ia akhirnya kembali melangkah. Nafasnya pendek-pendek, keranjang kayu di punggungnya bergoyang, tapi ia tidak peduli lagi pada kayu bakar. Yang terpenting sekarang adalah menemukan sumber cahaya itu, atau setidaknya, seseorang yang bisa menunjukkan jalan keluar. Semakin dekat, ia melihat jelas, cahaya terang muncul di balik kabut tipis. Bukan cahaya lampu minyak desa, melainkan cahaya keemasan seperti obor yang berderet. Suara gamelan semakin nyaring, bercampur sorak-sorai samar, seolah banyak orang sedang berpesta. Pak Wiryo terhenti. Dadanya berdebar keras. Tapi, di sini tidak ada desa, pikirnya. Ia hafal betul, sepanjang lereng gunung ini hanya ada hutan lebat. Tidak mungkin ada keramaian manusia. Namun penglihatannya tak bisa ia bantah. Dari celah pepohonan, ia melihat bayangan orang-orang berjalan, ada yang menari, ada yang duduk berjejer. Pakaian mereka berkilau seperti kain sutra, berwarna merah, hijau, dan emas. Rambut mereka disanggul rapi, sebagian dihiasi bunga. Bahkan ia melihat seekor kuda berkulit hitam legam berdiri tegap di sisi lapangan. Pak Wiryo menahan napas. Tubuhnya ingin mundur, tapi langkahnya justru maju setapak lagi. Cahaya itu memantul di matanya, membuat ia semakin yakin bahwa yang dilihatnya nyata. Tiba-tiba suara gamelan berhenti sejenak, digantikan suara gong yang dipukul panjang. Gema gong itu bergetar di dada, membuat bulu kuduknya semakin berdiri. Setelah itu, suara sinden kembali terdengar, kali ini lebih nyaring, seakan datang dari segala arah. Kata-kata yang dinyanyikan begitu asing, tapi nadanya menusuk telinga, membuat kepala Pak Wiryo berdenyut. Hatinya berteriak ingin lari. Tapi tubuhnya tetap maju, seperti dikendalikan oleh sesuatu yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Satu langkah, dua langkah, hingga akhirnya ia keluar dari balik pepohonan rapat dan berdiri di sebuah tanah lapang. Di hadapannya terbentang pemandangan yang tak masuk akal. Sebuah pesta besar sedang berlangsung. Lampion-lampion tergantung di udara, meski tidak ada tali penyangga. Orang-orang berjubah dan bersanggul duduk bersila di tikar sutra, menikmati hidangan yang berasap. Beberapa penari menari dengan gerakan anggun, diiringi gamelan yang kini ia lihat langsung. Seperangkat gamelan berlapis emas, dimainkan oleh pria-pria tanpa ekspresi. Pak Wiryo ternganga, keranjangnya hampir terlepas dari punggung. Pikirannya kacau. Apa ini? Desa apa ini? Atau aku bermimpi? Tapi inderanya terlalu jelas merasakan,
Suara gamelan menghentak dadanya, aroma melati makin menyengat, bahkan matanya menangkap detail wajah orang-orang itu. Wajah mereka tampan dan cantik, tapi terlalu pucat, matanya hitam legam tanpa bola putih. Sekujur tubuhnya menggigil. Ia sadar bahwa ini bukan pesta manusia. Ia telah melangkah ke dunia lain. Di tengah lapangan itu, cahaya paling terang memancar dari sebuah singgasana kecil. Dari tempat itu terdengar tawa halus, berat namun berwibawa, membuat tubuh Pak Wiryo terasa semakin kaku. Ia tidak berani mengangkat wajah lebih tinggi untuk melihat siapa yang duduk di sana. Kakinya gemetar, keranjang kayu di punggung terasa seperti beban 1000 batu. Tubuhnya ingin berbalik, tapi matanya masih terpaku pada cahaya pesta itu. Dan saat ia menunduk, samar-samar ia mendengar bisikan halus tepat di telinganya. "Selamat datang." Pak Wiryo tersentak. Tidak ada siapapun di sampingnya. Namun suara itu jelas, begitu dekat, begitu nyata. Di sanalah ia benar-benar sadar, langkah kakinya telah membawanya masuk ke sebuah wilayah yang bukan lagi milik manusia. Pak Wiryo berdiri kaku di tepi lapangan itu, tubuhnya bergetar. Pesta aneh yang ia lihat membuat akalnya hampir lumpuh. Suara gamelan berbaur dengan tawa-tawa halus, tapi tidak satupun dari orang-orang itu tampak benar-benar hidup. Wajah mereka terlalu pucat, senyum mereka terlalu kaku, dan mata mereka, hitam, kosong, seakan menatap tanpa jiwa. Pak Wiryo ingin mundur. Tapi ketika ia melangkah ke belakang, kabut pekat tiba-tiba merayap, menutup jalan yang baru saja ia lewati. Di balik kabut itu ia mendengar suara bisikan samar, seperti ribuan orang berdoa atau menggerutu bersamaan. Tubuhnya gemetar hebat. Lalu, seolah menjawab kebimbangannya, kabut itu perlahan terbuka, memperlihatkan sesuatu yang membuatnya semakin terperanjat. Sebuah gapura besar berdiri megah di hadapan pesta itu. Tingginya menjulang hingga menembus kegelapan, ukirannya begitu halus, berlapis emas yang berkilau meski tak ada cahaya matahari. Pada tiang-tiangnya terukir sosok naga emas yang melilit, sisiknya tampak hidup, seakan bergerak pelan mengikuti napas malam. Di sisi kanan dan kiri gapura, berdiri patung raksasa penjaga. Tubuh mereka kekar, wajahnya menyeramkan dengan mata melotot dan taring panjang. Namun semakin lama Pak Wiryo menatap, semakin ia yakin bahwa itu bukan patung biasa. Ada getaran halus di tubuh raksasa itu, seperti dada yang naik turun karena bernapas. Jantungnya berdetak kencang, kakinya ingin lari, tapi tubuhnya tak kuasa bergerak. Dan pada saat itulah, dari balik gapura, muncul beberapa sosok berjubah hitam. Mereka berjalan pelan, langkahnya tidak menimbulkan suara. Wajah mereka tidak terlihat, tertutup kain hingga hanya mulut pucat yang kadang tampak ketika mereka berbicara dengan bisikan lirih. Salah satu dari mereka berhenti tepat di depan Pak Wiryo. Tubuhnya tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Ia menundukkan kepala, lalu kedua tangannya terangkat memberi salam dengan gerakan halus. Anehnya, gerakan itu diikuti serentak oleh sosok berjubah hitam lainnya. Mereka semua menunduk hormat, seolah sedang menyambut seorang tamu penting. Pak Wiryo panik, tangannya gemetar. Saya hanya tersesat, mau pulang, ucapnya terbata. Tapi tak ada jawaban. Sosok itu hanya menoleh ke arah gapura, lalu menggerakkan tangannya, memberi isyarat agar Pak Wiryo mengikutinya. Tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, membuat langkah kakinya maju meski hatinya berteriak menolak. Melewati gapura itu, hawa dingin langsung berubah menjadi hangat aneh. Tanah yang tadinya becek dan penuh akar tiba-tiba berganti dengan jalan berbatu licin, tersusun rapi seperti jalan menuju keraton. Cahaya lampu minyak berderet di kanan kiri jalan, tapi nyalanya bukan kuning seperti api biasa, melainkan biru kehijauan, berkelip seakan hidup. Pak Wiryo melangkah dengan hati-hati, dadanya bergemuruh. Di sepanjang jalan, ia melihat bangunan-bangunan menjulang di balik kabut tipis. Atapnya menjulang tinggi, berlapis emas dan perak, tiang-tiangnya dihiasi ukiran naga, garuda, dan makhluk yang tidak pernah ia kenal. Semuanya begitu megah, tapi juga menakutkan. Setelah beberapa langkah, ia dibawa ke sebuah balairung besar.
Ruangan itu dipenuhi cahaya temaram dari obor biru. Dindingnya berlapis ukiran yang terus berubah bentuk, seolah setiap kali ia mengedip, ukiran itu berganti cerita. Dari peperangan, tarian, hingga adegan orang-orang menangis. Lantainya licin seperti kaca, memantulkan bayangan tubuh Pak Wiryo yang terlihat lebih tua dari biasanya. Di tengah balairung, telah terhampar meja panjang. Di atasnya tersaji makanan-makanan mewah, nasi kuning bertumpuk, ayam panggang berkilau, buah-buahan segar, bahkan kendi emas berisi minuman. Aromanya menggoda, berbeda dari bau hutan yang lembab. Sosok berjubah hitam menunjuk meja itu, isyarat agar Pak Wiryo duduk dan makan. Tangannya gemetar, kerongkongannya kering. Ia memang lapar setelah berjam-jam tersesat, tapi hatinya diliputi ketakutan. Dengan ragu ia mendekat, duduk di kursi kayu berukir naga kecil. Tangannya menyentuh sepotong ayam panggang. Dari luar tampak sempurna, kulitnya coklat keemasan, berkilau minyak. Namun begitu ia dekatkan ke bibir, tubuhnya merinding. Daging itu dingin. Bukan dingin karena malam, melainkan dingin seperti batu yang disimpan di dasar sumur. Pak Wiryo menjatuhkan potongan itu kembali ke piring, napasnya tersengal. Ia mencoba buah yang tampak segar, mangga kuning ranum. Namun ketika giginya menggigit, teksturnya keras, dingin, dan hambar. Seakan menggigit potongan kayu beku. Pak Wiryo menutup mulutnya, menahan mual. Seluruh makanan di meja tampak mewah, tapi tidak ada satupun yang benar-benar bisa dimakan. Semuanya hanya bayangan, hanya ilusi yang menipu mata. Di sekeliling balairung, terdengar suara-suara tawa lirih, entah dari mana asalnya. Kadang seperti suara perempuan, kadang suara laki-laki tua. Mereka menertawakannya, membuat bulu kuduknya makin berdiri. Pak Wiryo menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Dalam hati ia berbisik, ini bukan dunia manusia, aku bukan lagi di hutan, aku sudah masuk ke tempat lain. Matanya melirik ke ujung ruangan. Ada bayangan besar yang duduk di kursi megah, namun ia tidak berani menatap lama. Dari arah kursi itu, ia merasakan aura mencekam, berat, seakan dadanya ditekan batu. Suara gamelan kembali terdengar samar, mengalun dari arah yang sama. Pak Wiryo sadar, ia bukan tamu yang bebas. Ia hanyalah orang kecil yang terjebak dalam wilayah kekuasaan entitas yang jauh lebih besar dari dirinya. Dunia yang tidak seharusnya ia masuki, dunia yang hanya ia dengar dari bisikan orang tua desa, dunia kerajaan gaib. Dan ia kini berada di dalamnya. Balairung itu semakin sunyi. Hanya denting gamelan lirih yang terdengar, seolah berasal dari udara itu sendiri. Cahaya obor biru berkelip-kelip, menambah bayangan aneh di dinding berukir naga dan makhluk-makhluk yang tak dikenalnya. Pak Wiryo duduk membungkuk di kursi kayu berukir, tangannya gemetar di atas meja yang penuh makanan dingin. Dadanya berdebar semakin kencang. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari ujung ruangan. Matanya berusaha tetap menunduk, tapi nalurinya mendorongnya menoleh sedikit. Dan di sanalah ia melihatnya, sosok yang duduk di singgasana megah. Sosok itu seorang pria berwajah tampan luar biasa, tampan dengan cara yang tidak wajar. Kulitnya pucat berkilau, matanya hitam pekat dengan sinar merah samar di dalamnya. Rambutnya panjang, hitam, jatuh hingga ke bahu, dihiasi mahkota emas berukir batu merah darah. Pakaian yang ia kenakan bagai raja Jawa kuno, penuh ukiran emas, kain sutra, dan selendang merah yang berkibar tanpa angin. Namun dari balik ketampanannya, aura yang ia pancarkan begitu mencekam. Rasanya seperti duduk di depan harimau lapar yang bisa menerkam kapan saja. Setiap kali ia menggerakkan jarinya, udara di sekitar balairung bergetar. Pak Wiryo menunduk cepat-cepat, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Tubuhnya terasa berat, seolah terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Orang tua, suara sang raja akhirnya terdengar. Dalam, berat, dan bergema, seakan datang dari segala arah. Engkau berjalan jauh hingga menembus gerbang kami. Tak banyak manusia yang bisa sampai sejauh ini. Pak Wiryo mencoba bicara, tapi suaranya serak. Ampun,
Saya hanya mencari kayu bakar, tersesat, saya tidak berniat masuk. Sang raja tertawa kecil, suaranya menggetarkan udara. Tersesat? Tidak ada yang tersesat sampai Balairung ini, kecuali mereka yang memang dipanggil. Kau bukan sekadar datang. Kau dipilih. Kata itu membuat darah Pak Wiryo berdesir. Dipilih? Untuk apa? Ia tidak berani bertanya, hanya menunduk semakin rendah. Raja itu mengangkat tangannya, lalu pelayan berjubah hitam mendekat membawa kendi emas. Mereka menuangkan cairan merah ke sebuah piala, lalu meletakkannya di depan Pak Wiryo. Aroma harum samar keluar dari piala itu, tapi bersamaan dengan itu ada bau besi yang menusuk hidungnya, mirip bau darah. Minumlah, perintah sang raja. Pak Wiryo menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia ingin menolak, tapi tatapan mata sang raja membuat lidahnya keluh. Dengan ragu ia mengangkat piala itu. Cairannya dingin, seperti air yang sudah lama berada di dasar sumur. Saat mendekatkan ke bibir, dadanya bergetar hebat. Akhirnya ia hanya pura-pura menyentuhkan piala itu sebentar, lalu menaruhnya kembali. Sang raja tersenyum samar, seolah tahu apa yang ia lakukan, tapi tidak marah. Malah ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Orang tua, ucapnya dengan nada lebih lembut, di dunia asalmu, engkau hidup miskin. Setiap hari hanya mencari kayu, menjualnya murah, pulang dengan tubuh letih. Hidupmu penuh kekurangan, bukan? Pak Wiryo tercekat. Kata-kata itu menusuk hatinya. Bagaimana raja ini tahu semua tentang dirinya? Sang raja melanjutkan, di sini berbeda. Di kerajaan ini, tak ada lapar, tak ada lelah, tak ada kekurangan. Jika engkau bersedia tinggal, engkau akan hidup berkecukupan. Tidak perlu lagi menunduk hina di pasar, tidak perlu lagi khawatir dapur kosong. Engkau akan menjadi abdi kami. Kami beri engkau kehormatan. Kata, kehormatan, itu diucapkan dengan tekanan kuat, membuat jantung Pak Wiryo serasa diremas. Ia menggigil. Tetapi, bagaimana dengan istri saya, keluarga saya? Tanyanya pelan. Senyum sang raja mengembang, tapi matanya tetap kosong. Mereka akan baik-baik saja. Engkau akan lebih berguna di sini. Hidup mereka akan lebih ringan karena engkau sudah tidak perlu bersusah payah di dunia fana. Pak Wiryo menunduk semakin dalam. Hatinya bercampur aduk antara takut, bingung, dan lelah. Benar, hidupnya di desa selalu keras. Beras sering habis sebelum waktunya, istrinya kerap mengeluh, dan ia sendiri sudah tua, tenaganya tidak seperti dulu lagi. Tawaran ini terdengar begitu menggiurkan. Tapi di sisi lain, ia sadar betul bahwa ia bukan sedang berbicara dengan manusia. Bagaimana, orang tua? Suara raja itu kembali menggema. Kali ini nadanya lebih menekan, seperti ada beban berat menindih punggung Pak Wiryo. Engkau tinggal mengangguk. Kami jadikan engkau abdi. Engkau tak akan kekurangan lagi. Itu janji. Tubuh Pak Wiryo gemetar hebat. Matanya memanas, teringat wajah istrinya di rumah. Terbayang pula dapur kosong, bara tungku yang sering padam karena tidak ada kayu. Hatinya berteriak untuk menolak, tapi ketakutan yang menyelubungi membuat suaranya tak keluar. Akhirnya, perlahan, tanpa sadar, ia mengangguk. Sekejap, suara gamelan mengalun lebih keras, menyambut keputusannya. Lampu biru berkilau terang, dan para pelayan berjubah hitam menunduk serentak, seolah menyambut anggota baru dalam kerajaan itu. Raja gaib itu tersenyum puas. Bagus, mulai saat ini, engkau adalah bagian dari kami. Engkau akan mengabdi, engkau akan melayani. Dan sebagai balasannya, engkau tidak akan kelaparan lagi. Suara tawa lirih bergema dari segala arah, entah dari siapa. Pak Wiryo menunduk, hatinya hampa. Ia tidak tahu apakah ia baru saja menyelamatkan diri, atau justru menjerumuskan hidupnya ke dalam jurang tanpa akhir. Sejak malam itu, hidup Pak Wiryo bukan lagi miliknya sendiri.
Ia resmi menjadi pelayan di kerajaan gaib, tunduk pada titah raja yang auranya mampu membekukan nyali manusia. Hari-harinya berubah menjadi rangkaian tugas yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia, lelaki parubaya yang biasanya hanya membawa ikatan kayu dari hutan, kini harus menapaki lorong-lorong berukir naga, membersihkan balairung berlapis emas, menyiapkan sesaji yang baunya menusuk, dan merawat makhluk-makhluk yang tak sepantasnya ada di dunia manusia. Pagi, jika memang bisa disebut pagi, selalu datang dengan cara aneh. Tak ada matahari yang muncul, hanya cahaya samar biru yang merayap dari balik dinding istana. Suara gamelan lirih menggema, seperti tanda dimulainya hari. Dan setiap kali itu terdengar, Pak Wiryo harus segera bergegas. Tugas pertamanya selalu sama, membersihkan balairung. Ia diberi sapu yang terbuat dari bulu hitam panjang, entah milik burung atau makhluk apa. Lantainya bukan dari batu biasa, melainkan marmer hijau berkilau yang kadang memantulkan bayangan dirinya dengan wajah berbeda, lebih tua, lebih pucat, atau bahkan tanpa mata. Setiap kali ia menyapu, ia berusaha keras tidak menatap pantulan itu terlalu lama. Jangan berhenti, suara pelayan berjubah hitam kerap memperingatkan. Suaranya datar, matanya selalu tertutup, seolah ia tidak butuh penglihatan untuk mengawasi. Balairung harus selalu bersih, karena disinilah para tamu agung singgah. Pak Wiryo mengangguk patuh. Ia tidak berani membantah. Selesai membersihkan, ia beralih ke tugas berikutnya, menyiapkan sesaji. Meja panjang di salah satu ruangan selalu dipenuhi berbagai macam hidangan. Bukan nasi atau lauk seperti di dunia manusia, melainkan benda-benda yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada kepala ayam yang matanya masih berkedip, kendi berisi cairan merah yang berbau besi, bunga melati segar yang tiba-tiba layu lalu segar kembali, dan piring berisi nasi hitam dengan asap tipis yang berputar-putar tanpa padam. Pak Wiryo harus menata semuanya sesuai aturan. 3 kendi di sisi kanan, 2 kepala ayam di kiri, bunga di tengah, dan asap nasi hitam di ujung meja. Jika salah, pelayan berjubah hitam itu akan berdesis tajam, membuat jantungnya hampir copot. Tugas paling berat datang setelahnya, mengurus kuda gaib di kandang istana. Kuda-kuda itu hitam legam, tubuhnya tinggi hampir 2 kali kuda biasa. Yang paling menakutkan adalah mata mereka, menyala merah bagai bara api. Setiap kali Pak Wiryo mendekat dengan sikat dan ember air, kuda itu meringkik, dan suara ringkikannya membuat telinga panas, seakan ada ribuan jarum menusuk gendang telinganya. Ia pernah sekali menoleh ke arah mulut kuda itu, dan nyaris pingsan. Giginya bukan gigi biasa, melainkan deretan tajam panjang, mirip gergaji besi. Air liurnya menetes ke tanah, membuat batu yang terkena menjadi gosong. Jangan tatap lama-lama, bisik salah satu pelayan lain, seorang wanita berjubah putih pucat dengan wajah tanpa alis. Jika engkau terlalu lama melihat, matamu akan terbakar. Pak Wiryo hanya bisa menunduk dan bekerja cepat. Tangannya gemetar, tapi ia tahu ia tidak punya pilihan. Malamnya, istana itu semakin hidup. Dari balairung terdengar denting gamelan lebih keras, suara sinden melengking, dan aroma bunga melati bercampur darah menyebar ke seluruh lorong. Saat itulah para tamu berdatangan. Pak Wiryo melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sosok-sosok aneh yang tak mungkin ada di dunia manusia. Ada bangsawan gaib dengan pakaian keemasan, wajahnya tampan namun matanya kosong, langkahnya seolah melayang. Ada prajurit tanpa kepala, membawa tombak berkilau, darah menetes dari leher mereka tapi tubuhnya tegap dan tak roboh. Ada pula perempuan cantik berkulit pucat, rambutnya panjang, namun kakinya tidak pernah menyentuh tanah. Ia melayang, gerakannya bagai bayangan. Mereka duduk di balairung, bercakap dalam bahasa yang tak dipahami Pak Wiryo, seolah sedang membicarakan sesuatu yang jauh lebih besar dari dunia manusia. Sesekali, mereka menoleh ke arahnya, tersenyum samar. Tapi senyuman itu membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak, karena terasa seperti senyum pemangsa yang menunggu mangsanya jatuh sendiri. Setiap kali itu terjadi, Pak Wiryo buru-buru menunduk, berpura-pura sibuk mengatur sesaji atau membersihkan lantai. Ia tidak ingin menarik perhatian lebih banyak. Hari berganti, tapi ia tidak pernah tahu apakah itu benar hari atau hanya ilusi waktu di alam ini.
Tidak ada matahari, tidak ada bulan, hanya perubahan samar pada cahaya. Tubuhnya lelah, tapi ia tidak pernah benar-benar tidur. Setiap kali mencoba memejamkan mata, suara gamelan atau ringkikan kuda terdengar, membuatnya terbangun lagi. Rasa takut semakin menumpuk di dalam dadanya. Ia sadar, sejak menerima tawaran raja, ia tidak punya jalan kembali. Setiap lorong terasa seperti jeruji, setiap suara gamelan seperti rantai yang mengikat. Suatu kali, ketika sedang menata bunga melati di altar, Pak Wiryo mendengar bisikan. Suara itu datang dari salah satu guci di sudut ruangan. "Wiryo," panggilnya lirih, seperti suara seorang perempuan. Ia menoleh dengan kaget, tapi guci itu tetap diam. Namun ia yakin betul mendengarnya. Tubuhnya langsung dingin. Ia ingin bertanya, ingin lari, tapi langkah kakinya seolah membeku. Hari-hari berikutnya, bisikan itu muncul lagi, kadang dari bayangan, kadang dari pantulan lantai marmer. Selalu menyebut namanya. Wiryo, lirih, manis sekaligus menakutkan. Dan setiap kali itu terjadi, ketakutannya semakin dalam. Ia sadar, apapun yang ia alami di sini bukan sekadar menjadi pelayan. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang perlahan sedang menyeretnya semakin jauh ke dalam kerajaan gaib ini. Namun ia tak bisa lari. Setiap kali terlintas niat untuk kabur, tubuhnya langsung lemas, langkahnya berat, seolah ada tangan tak kasat mata yang menggenggam pergelangan kakinya. Pak Wiryo hanya bisa bertahan, menunduk, mengabdi, sambil berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya dari tempat yang bukan lagi dunia manusia ini. Larangan itu sederhana, tapi beratnya melebihi beban kayu yang pernah Pak Wiryo pikul sepanjang hidupnya. Sang raja, dengan tatapan mata yang menembus jantung, pernah berkata, "Kau boleh menjadi abdi, boleh mengurus balairung, boleh menyentuh sesaji, boleh memberi makan kuda-kuda api. Tapi ada satu hal yang tak boleh kau lakukan, jangan pernah mencari pintu keluar. Jangan pernah menoleh pada dunia lamamu. Jika larangan itu kau langgar, kau akan menanggung akibat yang lebih buruk daripada mati." Kata-kata itu berulang di telinga Pak Wiryo, namun semakin hari justru makin menekan batinnya. Sebab di balik ketakutan yang mengikat, ada satu kerinduan yang tak bisa ia lawan, rindu keluarga. Rindu pada rumah reyotnya, pada istrinya yang sabar menunggu di kaki gunung, pada anak-anaknya yang mungkin kini kebingungan mengapa ayah mereka tak pulang membawa kayu bakar. Hari-hari di kerajaan gaib membuatnya lupa rasa kenyang, lupa rasa tidur, tapi tidak pernah bisa menghapus rasa rindu. Kerinduan itu yang menjadi duri dalam hatinya, menusuk setiap kali suara gamelan berhenti dan sunyi menyelimuti lorong istana. Suatu malam, ketika gamelan mereda dan para tamu gaib sudah kembali ke tempatnya masing-masing, Pak Wiryo berjalan seorang diri di lorong. Kakinya goyah, dadanya sesak, seolah ada suara dalam kepalanya yang berbisik, "Carilah, carilah pintu itu. Kau masih punya rumah. Kau masih punya istri." Ia tahu ini gila, tapi langkah kakinya terus menuntun. Lorong istana semakin panjang, penuh kabut putih tipis yang tidak biasanya ada. Ia melewati ukiran naga yang seakan hidup, melewati patung raksasa penjaga yang matanya berputar mengikuti gerakannya. Nafasnya tercekat, tapi rindu lebih kuat dari rasa takut. Lalu, di ujung lorong itu, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar, sebuah pintu besar. Pintu itu tidak seperti pintu lain di istana. Tingginya hampir 10 kali lipat tubuh manusia, berlapis logam hitam dengan pahatan kabut berputar. Dari celahnya, cahaya samar keluar, cahaya yang sangat ia kenali. Cahaya dunia manusia. Dengan langkah tertatih, Pak Wiryo mendekat. Dadanya berdebar kencang, matanya panas, dan ia menahan air mata yang hampir jatuh. Dari celah kabut putih yang menyelubungi pintu itu, ia melihat pemandangan yang menghancurkan hatinya, rumahnya sendiri. Rumah kecil berdinding papan, beratap rumbia yang mulai bocor. Di depan rumah itu, duduk seorang perempuan tua dengan wajah yang ia kenal betul, istrinya. Rambutnya berantakan, matanya sembab, dan tangannya menggenggam kain lusuh milik Pak Wiryo. Perempuan itu menangis terseduh, memanggil nama suaminya yang tak kunjung pulang.
"Wiryo, pulanglah, jangan tinggalkan aku sendirian." Suara itu menusuk telinga, lebih tajam dari ringkikan kuda api, lebih mencekam dari desis pelayan gaib. Pak Wiryo jatuh berlutut, air matanya mengalir deras. Ia menempelkan dahi ke tanah, tubuhnya gemetar. "Inggih, Nyai, aku pulang, bisiknya Parau. Ia merangkak mendekati pintu, tangannya terulur, mencoba menembus kabut putih yang menyelubungi. Semakin dekat, semakin nyata suara tangisan istrinya terdengar. Tangisan itu berubah menjadi panggilan lirih, seolah ada harapan besar menunggu di balik sana. Namun tepat ketika jarinya hampir menyentuh kabut itu, suara keras menggema. Suara logam beradu, diikuti dentuman langkah berat. Dari sisi kanan dan kiri pintu, muncul para prajurit gaib. Tubuh mereka tinggi menjulang, bersenjata tombak, dan yang paling mengerikan, mereka tidak punya kepala. Dari leher yang putus, asap hitam mengepul. Pak Wiryo terkejut, tubuhnya mundur spontan, tapi prajurit-prajurit itu segera mengepungnya. Tombak mereka teracung, ujungnya berkilau dengan api biru yang mendesis. Salah satu prajurit mengeluarkan suara aneh, bukan kata, bukan bahasa, hanya desis panjang yang membuat tanah bergetar. Tapi anehnya, di kepala Pak Wiryo, desis itu berubah menjadi makna. Dilarang mendekat. Pak Wiryo terdiam, air matanya jatuh semakin deras. Ia menoleh ke celah pintu sekali lagi. Istrinya masih di sana, menangis, seolah hanya tinggal selangkah lagi ia bisa meraih tangannya. Hatinya hancur, tapi tubuhnya lumpuh di hadapan tombak para prajurit. Dengan sisa tenaga, ia berteriak, "Nyai, aku di sini. Tunggu aku, jangan menangis, aku akan kembali." Namun saat itu juga, pemandangan di balik celah pintu memudar. Rumahnya menghilang, istrinya larut bersama kabut, dan yang tersisa hanya kegelapan. Pintu itu menutup perlahan, menelan semua harapannya. Pak Wiryo menjerit, tapi jeritannya hanya bergaung di lorong kosong. Para prajurit gaib menurunkan tombaknya, tapi tidak pergi. Mereka tetap berdiri, seolah menunggu perintah. Pak Wiryo berlutut, tubuhnya gemetar, wajahnya basah oleh air mata. Di dalam hatinya, ia tahu, larangan itu sudah ia langgar. Dan meski ia belum tahu hukuman apa yang menanti, firasatnya mengatakan bahwa ini bukan sekadar kesalahan kecil. Ini adalah dosa besar bagi kerajaan gaib. Untuk pertama kalinya sejak terjebak di istana itu, Pak Wiryo benar-benar merasa menyesal, bukan hanya karena nasibnya sendiri, tapi karena ia telah membuka sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Malam itu, istana gaib diliputi keheningan yang berbeda. Tidak ada gamelan, tidak ada sinden, tidak ada tamu gaib yang datang. Semua terasa tegang, seolah seluruh kerajaan menahan napas, menunggu murka raja meledak. Pak Wiryo digiring oleh para prajurit tanpa kepala melewati lorong panjang. Tangannya terikat dengan rantai hitam yang terasa berat bukan karena logamnya, tapi karena setiap mata rantai itu seperti hidup, berdenyut, dan menjerat pergelangan tangannya hingga kulitnya terasa terbakar. Ia ingin berteriak, namun mulutnya kaku, hanya suara rintihan kecil yang keluar. Pintu besar menuju balairung terbuka dengan sendirinya. Cahaya kehijauan menyembur keluar, menyingkap wajah raja yang duduk di singgasana. Wajahnya tetap tampan, matanya tetap tajam, namun auranya kini jauh lebih mengerikan. Dari sorot matanya saja, Pak Wiryo sudah tahu, tidak ada ampun. "Wiryo," suara raja menggema, rendah namun mengguncang dinding-dinding istana, "aku telah memberi peringatan. Larangan hanya satu. Dan kau memilih melanggarnya." Pak Wiryo jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. "Ampun, Gusti, hamba hanya rindu keluarga, hamba hilaf, jangan hukum hamba berat-berat." Namun kata-katanya hanya memantul kembali, seolah istana itu menertawakan kelemahannya. Raja menunduk sedikit, senyuman tipis menghiasi wajahnya, tapi senyum itu dingin, tak ada belas kasihan. "Di kerajaanku, setiap larangan adalah hukum. Dan setiap hukum yang dilanggar harus ditebus.
Kau ingin melihat rumahmu? Kau ingin pulang? Maka hukumanmu adalah abadi di sini. Dengan isyarat tangannya, para prajurit menarik tubuh Pak Wiryo yang meronta. Mereka membawanya keluar dari balairung, menuju halaman luas di depan istana. Halaman itu dihiasi pepohonan besar dengan batang yang melingkar seperti ular. Akar-akar mencuat dari tanah, seolah siap menelan siapapun yang mendekat. Di tengah halaman berdiri sebuah pohon raksasa, lebih tinggi dari menara masjid, batangnya hitam berkilat, dan daun-daunnya berdesis meski tidak ada angin. Di sekitar pohon itu, Pak Wiryo melihat bayangan-bayangan samar, pelayan-pelayan lain, tubuh mereka terikat rantai, wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari mulut mereka keluar erangan yang menusuk telinga. Tidak, lirih Pak Wiryo, tubuhnya melemas. Ia mencoba merangkak mundur, namun prajurit tanpa kepala menariknya tanpa ampun. Rantai hitam yang membelenggunya kini disatukan dengan pohon raksasa itu. Begitu ujung rantai menempel pada batang pohon, suara dentuman keras terdengar. Rantai itu berkilau merah, lalu menembus kulit pohon, menyatu seolah tak bisa dilepas lagi. Sekejap, tubuh Pak Wiryo tersentak. Ia merasakan energi aneh mengalir dari rantai, meresap ke dalam tubuhnya. Otot-ototnya melemah, sendi-sendinya sakit, dan wajahnya seakan ditarik oleh tangan tak kasat mata. Ia berteriak sekuat tenaga, tapi teriakannya tenggelam oleh jeritan-jeritan lain yang menggema di sekeliling pohon. Suara itu bukan hanya jeritan manusia. Ada rintihan panjang, lolongan mirip binatang, tangis perempuan, bahkan tawa menyeramkan yang bercampur jadi satu. Pak Wiryo menyadari bahwa pohon itu adalah tempat hukuman, tempat para pelayan abadi dipaksa mengikatkan diri selamanya. Waktu di kerajaan itu tidak berjalan seperti di dunia manusia. Hari terasa seperti minggu, menit terasa seperti jam. Dalam hitungan singkat, tubuh Pak Wiryo berubah drastis. Tulangnya menonjol, kulitnya keriput, rambutnya memutih lebih cepat dari usia. Ia menua, namun tidak mati. Setiap keriput baru adalah tanda dari rasa sakit yang tak pernah berhenti. Ia masih diberi tugas. Meski terikat, ia dipaksa melayani. Rantai gaib itu bisa memanjang, menarik tubuhnya ke balairung untuk menyapu, ke altar untuk menyiapkan sesaji, atau ke kandang kuda api. Tapi setiap kali tugasnya selesai, rantai itu menggulung kembali, menyeret tubuhnya ke pohon, mengikatnya lagi. Malam-malamnya lebih menyiksa. Saat gamelan berbunyi, ia mendengar suara tangisan pelayan lain yang juga terikat di pohon. Mereka bukan hanya manusia. Sebagian adalah makhluk lain yang pernah berkhianat atau melanggar perintah raja. Ada yang tubuhnya tinggal separuh, ada yang wajahnya hancur, namun semuanya tetap hidup, tetap merintih. Kenapa? Kenapa aku di sini? Desa salah satu di sampingnya, suaranya serak dan putus-putus. Tubuhnya hanyalah rangka dengan kulit menempel, tapi matanya masih basah oleh air mata. Pak Wiryo menoleh dengan lemah, air matanya jatuh. Aku juga ingin pulang, istriku menunggu. Tapi suara itu hanya terkekeh, getir dan putus asa. Tidak ada yang pulang dari sini, tidak ada. Jeritan demi jeritan terus menghantui malam. Kadang, dari kejauhan, Pak Wiryo melihat raja duduk di singgasananya, menatap halaman dengan sorot puas. Seolah jeritan mereka adalah musik yang menambah kemegahan istananya. Hari berganti, entah sudah berapa lama, tubuh Pak Wiryo semakin kurus. Tangannya tinggal tulang, kulit wajahnya keriput hingga matanya nyaris tenggelam. Tapi rantai gaib itu terus menjaga agar ia tidak mati. Setiap kali tubuhnya melemah, rantai itu berdenyut, menyuntikkan energi aneh yang membuatnya hidup lagi, hanya untuk kembali merasakan siksa. Pak Wiryo sadar, inilah hukuman abadi. Ia tidak akan pernah benar-benar bebas, tidak akan pernah bisa mati, hanya terus melayani, terus tersiksa, hingga dunia manusia pun lupa namanya. Dan di sela jeritan malam itu, Pak Wiryo menutup mata, berdoa lirih, meski ia tahu doanya tak akan pernah sampai. Ya Allah, jangan biarkan aku hilang, jangan biarkan keluargaku menungguku selamanya. Namun doa itu hanya terbawa angin, hilang di telan gelap kerajaan gaib,
bercampur dengan jeritan abadi para pelayan lain yang nasibnya sama. Waktu terus berjalan. Tahun demi tahun berlalu, generasi berganti, namun nama Pak Wiryo tetap hidup di kalangan warga desa yang tinggal di kaki gunung. Bukan sebagai petani miskin yang mencari kayu bakar, melainkan sebagai arwah penasaran, sosok gaib yang menghuni hutan angker di lereng gunung itu. Semua berawal dari desas-desus kecil. Warga sering mendengar suara tangisan di tengah malam. Tangisan itu berbeda dari suara binatang, berbeda pula dari angin yang mendesir. Tangisan itu jelas milik seorang laki-laki, tua, berat, dan penuh kesedihan. Kadang terdengar dekat, seakan berasal dari balik rumpun bambu, kadang jauh bergema di lembah. Suara itu bukan manusia, kata Mbah Karyo, sesepuh desa, suatu malam sambil menyalakan rokoknya. Itu suara Wiryo. Ia tidak mati, tapi juga tidak hidup. Ia dipaksa melayani sampai akhir zaman. Anak-anak muda yang mendengarnya hanya bisa merinding. Beberapa mencoba menertawakan, menyebutnya hanya cerita orang tua untuk menakut-nakuti. Namun ketika mereka nekat berjalan ke hutan menjelang maghrib, keberanian itu segera sirna. Mereka mendengar langkah kaki berat, seperti orang tua menyeret sandal. Suara itu semakin dekat, namun ketika ditoleh, tak ada siapapun. Bau asap kayu basah menyelinap, disertai aroma bunga melati yang menusuk hidung. Dari kejauhan, tampak sosok samar, seorang pria renta, bajunya compang-camping, pundaknya terbebani ikatan kayu bakar. Wajahnya tak jelas, hanya terlihat keriput dalam gelap, dan matanya berkilau aneh, seolah bukan milik manusia. Banyak yang lari terbirit-birit setelah melihat sosok itu. Ada pula yang jatuh sakit keesokan harinya, tubuhnya demam tinggi, seperti diselimuti panas dari dalam. Para tetua percaya, itu adalah akibat menantang penunggu gunung. Cerita semakin berkembang ketika para pendaki mulai menjajal jalur hutan lereng gunung. Gunung itu memang terkenal indah, tapi jalurnya sepi dan jarang digunakan. Meski begitu, sesekali ada rombongan yang mencoba lewat. Salah satu rombongan pernah bercerita, ketika malam turun dan mereka mendirikan tenda, terdengar suara kayu dipukul-pukul dari arah semak. Tak lama, sosok pria tua muncul, berjalan terseok-seok sambil membawa ikatan kayu di punggung. Mereka sempat mengira itu warga desa yang mencari kayu. Namun ketika disapa, pria itu hanya menoleh sebentar, dan wajahnya kosong, matanya hitam tanpa bola. Dalam sekejap, ia lenyap bersama kabut. Pendaki lain mengaku lebih ngeri. Ia bertemu sosok yang sama di jalan setapak. Pria tua itu mondar-mandir, wajahnya muram, mulutnya bergerak seperti merapal doa. Namun anehnya, langkahnya tidak pernah melewati batas tertentu. Seakan ada rantai tak kasat mata yang menahannya. Pendaki itu segera mundur, dan sejak hari itu ia berjanji tak akan pernah mendaki gunung itu lagi. Kisah-kisah semacam ini membuat warga desa semakin yakin bahwa Pak Wiryo masih ada di sana. Tidak benar-benar pulang, tidak benar-benar mati, melainkan terus berjalan, terus mengulang penderitaannya sebagai pelayan abadi. Malam Jumat Kliwon menjadi waktu paling mencekam. Warga desa sering mendengar suara gamelan samar dari arah hutan, diiringi bau melati yang menusuk. Suara itu tak mungkin berasal dari manusia, karena di sana tidak ada pesta, tidak ada perkampungan. Gamelan itu diikuti tangisan lirih seorang lelaki tua, seolah sedang menyesali nasibnya. Orang-orang tua di desa selalu mengingatkan, jangan sekali-kali berjalan ke hutan pada malam Jumat Kliwon. Jangan menoleh jika mendengar suara gamelan. Jangan pula mencoba membawa pulang kayu dari lereng gunung, karena bisa jadi itu kayu gaib, milik kerajaan tak kasat mata. Meski begitu, selalu ada yang keras kepala. Pernah seorang pemuda bernama Darmo nekat masuk hutan pada malam angker itu. Ia mengaku ingin membuktikan bahwa semua cerita hanyalah tahayul. Dengan obor di tangan, ia berjalan menyusuri jalan setapak. Awalnya ia hanya mendengar desiran angin. Namun tak lama, suara gamelan lirih terdengar, makin lama makin jelas. Bau melati menyeruak, membuat kepalanya pusing. Lalu, dari balik kabut, ia melihat sosok pria tua dengan ikatan kayu bakar.
Sosok itu berjalan gontai, pakaiannya compang-camping, wajahnya penuh keriput. Darmo memberanikan diri mendekat. "Mbah, apa benar sampean Pak Wiryo?" tanyanya. Sosok itu berhenti. Bahunya bergetar, tangannya gemetar, lalu perlahan menoleh. Wajahnya terlihat jelas, pucat, matanya kosong, mulutnya terbuka, dan dari tenggorokannya keluar suara serak. "Pulang, kan, aku?" Darmo menjerit sekeras-kerasnya dan lari terbirit-birit, meninggalkan obornya. Esok harinya, warga menemukannya di tepi hutan dalam keadaan pingsan. Sejak saat itu, Darmo tidak pernah berani menyebut nama Pak Wiryo lagi. Cerita-cerita ini semakin memperkuat keyakinan bahwa hutan di lereng gunung adalah wilayah terlarang. Tabu. Warga hanya berani masuk siang hari, itu pun tidak jauh. Jika matahari mulai condong ke barat, mereka segera turun. Tidak ada yang berani menantang larangan, karena mereka tahu konsekuensinya bisa berakibat nyawa. Kini, setiap kali ada orang luar yang bertanya, warga hanya berkata singkat, "Jangan cari kayu di sana. Jangan tidur di sana. Hutan itu sudah ada yang punya." Dan nama Pak Wiryo menjadi legenda, diceritakan dari mulut ke mulut. Bukan lagi sebagai bapak miskin pencari kayu bakar, tapi sebagai pelayan abadi di kerajaan gaib, sosok yang terus gentayangan, menanggung hukuman karena melanggar larangan raja. Tangisnya masih terdengar. Bayangannya masih terlihat. Dan hutan itu tetap menjadi tempat angker yang dijauhi, bahkan oleh orang yang paling berani sekalipun.